Setiap kali aku pulang mendadak, aku selalu menemukan pemandangan yang sama di ujung lorong rumah itu. Ibu mertuaku berdiri tepat di depan satu pintu kamar di belakang. Napasnya sedikit terengah, tangannya masih memegang gagang pintu seolah baru saja menutupnya. Kemeja rumahnya kadang belum sepenuhnya rapi. Rambutnya sedikit berantakan, dan senyumnya muncul terlambat. Seperti seseorang yang ketahuan, tetapi berusaha pura-pura biasa saja. Yang lebih aneh, setiap kali aku bertanya sedang apa, jawabannya selalu berubah-ubah, tapi pintu kamar itu tetap sama. Tertutup rapat, terkunci, dan tidak pernah boleh kusentuh. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe, agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rani. Aku dan suamiku Dimas sudah menikah beberapa tahun, tetapi sampai hari itu kami masih tinggal di rumah orang tuanya. Awalnya, semua terdengar manis. Dimas bilang, daripada kami memaksakan diri mengambil cicilan rumah dan hidup kejar-kejaran dengan tagihan, lebih baik kami tinggal dulu di rumah orang tuanya, menabung pelan-pelan sampai cukup kuat. Ibu mertua bahkan menawarkan sendiri, dengan kalimat yang membuatku merasa sangat diterima. "Tinggallah di sini dulu, Ran," katanya waktu itu, sambil menepuk tanganku. "Rumah ini besar, kalian berdua tidak usah susah-susah bayar kontrakan. Anggap saja rumah sendiri." Dari luar, rumah ini memang tampak seperti rumah ideal. Satu lantai memanjang, dengan teras kecil yang dipenuhi pot-pot tanaman. Di dalamnya ada ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur di bagian tengah, dan satu lorong kecil yang mengarah ke belakang. Di ujung lorong itulah pintu kamar yang selalu tertutup itu berada. Kata ibu mertua, "Itu kamar yang disulap jadi gudang." Kata Dimas, "Itu hanya tempat menyimpan barang-barang lama." Kata mereka, "Tidak ada yang menarik untukku di sana." Tapi entah kenapa, setiap kali aku melangkah melewati lorong itu, perasaanku selalu seperti ada mata yang menatap dari balik kayu. Di awal pernikahan, aku tidak banyak mempertanyakan. Kami baru saja menjadi pasangan suami istri, dan aku sibuk menyesuaikan diri dengan ritme rumah mertua. Jam makan, cara mereka menata dapur, aturan kecil seperti sandal yang harus dilepas sebelum masuk kamar. Ibuku pernah mengingatkan, kalau tinggal di rumah mertua, jangan banyak bertanya, jangan banyak mengatur. Jadi, ketika aku melihat ibu mertua begitu posesif dengan satu kamar, aku hanya tertawa kecil dan menganggapnya hal sepele. "Tunggu saja sampai kamu punya rumah sendiri," Dimas pernah berkata sambil bercanda, ketika aku sekali dua kali mengeluh tentang kamar itu. "Di sana kamu boleh kunci satu ruangan, isi apa saja, dan bilang ke orang lain jangan ikut campur." Aku mengangguk, meski ada sesuatu yang terasa mengganjal. Soalnya, kebiasaan itu bukan hanya sesekali. Hampir setiap kali, aku pulang di luar jam yang seharusnya. Selalu ada momen di mana aku melihat ibu mertua tergesa-gesa menutup pintu kamar belakang. Pernah satu sore, seharusnya aku pulang jam 5 karena shift di kantor selesai seperti biasa. Tapi hari itu, listrik mati sebentar, dan sistem di kantor error, sehingga kami dipulangkan lebih awal. Di jalan, aku tidak memberi kabar, karena ponselku lowbat. Aku berjalan cepat dari halte menuju rumah, melewati warung busari dan deretan motor yang diparkir di depan. Dari ujung gang, aku melihat pintu rumah terbuka sedikit. Begitu aku melangkah masuk, aku mendengar bunyi sesuatu yang tergesa-tergesa dari arah belakang. Langkah kaki, susunan barang bergeser, lalu bunyi klik kunci yang terburu-buru. "Bu," panggilku, sambil melepas sepatu di dekat pintu. Beberapa detik kemudian, ibu mertua muncul dari lorong, menepuk dadanya pelan seolah kaget. "Astagfirullah, Rani, kamu pulang cepat sekali. Ibu kira kamu masih di kantor." Aku tersenyum, berusaha santai. "Tadi listrik di kantor mati, Bu, jadi dipulangkan lebih awal." "Ibu dari belakang?"
Ia melirik sekilas ke arah pintu kamar belakang yang kini tertutup rapat. Iya, tadi ibu cuma beresin gudang. Barang-barang sudah numpuk, malas kalau tidak diberesin. Aku mengangguk, tetapi mataku menangkap sesuatu. Keringat kecil di pelipisnya, napas yang masih sedikit cepat, dan suara kunci yang tadi jelas sekali kudengar. Entah gudang macam apa yang setiap saat selalu terkunci, bahkan ketika pemilik rumahnya sendiri ada di dalam. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan pola kecil di rumah ini. Setiap kali aku memberi kabar akan pulang telat, suasana rumah ketika aku tiba terasa santai. Televisi menyala, ibu mertua kadang duduk di sofa atau di dapur, dan lorong belakang tampak kosong. Tapi ketika aku pulang tanpa pemberitahuan, melalui jalan yang lebih cepat atau naik ojek agar tiba lebih awal, selalu saja ada pergerakan di belakang. Kadang suara pintu, kadang hanya bekas bayangan yang menghilang di ujung lorong. Aku pernah mencoba mendekati pintu itu dengan alasan sederhana. Waktu itu, aku baru selesai menjemur baju dan ingin menyandarkan tangga kecil di dinding dekat kamar belakang. Belum sempat kutaruh tangga, ibu mertua sudah berseru dari dapur. "Rani, jangan dekat-dekat situ. Nanti catnya lecet, pintunya sudah tua." Nada suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. Aku terkejut, buru-buru memindahkan tangga. Ibu mertua kemudian datang dan berdiri di depan pintu itu, seolah tubuhnya adalah tembok kedua yang melindungi sesuatu di balik kayu. "Maaf Bu," kataku, mencoba tersenyum. Ia menghela napas, lalu tersenyum lagi, kali ini terlalu lebar. "Tidak apa-apa, ibu cuma tidak mau kamu nanti kesandung. Lorong ini sempit, bahaya." Aku tertawa kecil, tapi di dalam kepala, kalimat-kalimat itu seperti tidak ingin diam di tempatnya. Lama-lama, bukan hanya pintu kamar itu yang terasa aneh. Suamiku, Dimas, juga mulai berubah. Dulu, ia pulang kerja dengan jam yang hampir selalu sama, membawa roti atau gorengan untuk kami bertiga. Sekarang, alasannya semakin berwarna. Lembur, harus menemani klien, diajak temannya ngopi, ada rapat mendadak. Kadang ia pulang sangat larut malam, dan ketika kutanya kenapa tidak memberi kabar, ia hanya mengangkat ponsel dan berkata, "Baterai habis, sayang. Kamu percaya tidak sama aku?" Aku ingin percaya, tapi rasa percaya itu pelan-pelan mulai berlubang, terutama ketika kebetulan kecil mulai menumpuk. Suatu hari, aku menemukan struk parkir dari sebuah hotel di saku celananya, dengan jam masuk yang anehnya hampir sama dengan jam ketika ia bilang sedang rapat di kantor. Di hari lain, aku mencium wangi parfum perempuan di lorong, padahal di rumah hanya ada aku dan ibu mertua. Parfum itu manis dan tajam, bukan aroma bedak dan minyak telon yang biasa memenuhi rumah. Kalau aku tanyakan ke Dimas, ia tertawa dan bilang aku kebanyakan menonton drama. Kalau kutanyakan ke ibu mertua, ia menjawab dengan kalimat yang membuatku merasa kecil. "Rani, kalau kamu terlalu curiga, rumah tangga tidak akan tenang," katanya sambil mengelap meja. Laki-laki itu memang kadang pulang telat. Yang penting, dia tetap pulang ke rumah, makan masakan kamu, tidur di samping kamu. Jangan cari gara-gara. Aku mengangguk, menelan kata-kataku sendiri. Tapi setiap kali aku melangkah melewati lorong belakang, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Bukan hanya rahasia kecil, tetapi sesuatu yang cukup besar untuk membuat seorang ibu menutup pintu kamar dengan tergesa-gesa setiap kali menantunya pulang tanpa kabar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang tampak biasa di permukaan, tetapi ada sesuatu di bawahnya yang terus mengganggu. Aku berangkat kerja pagi, pulang sore, atau kadang pulang lebih malam kalau ada lembur. Ibu mertua tetap menyajikan teh di sore hari, tetap mengomel kecil soal acara sinetron yang tidak masuk akal, tetap menanyakan kapan aku dan Dimas memberi cucu pertama. Tetapi di sela semua itu, kamar belakang tetap tertutup rapat, dan kebiasaan paniknya setiap kali aku pulang tidak sesuai jadwal, semakin sulit diabaikan. Suatu sore,
Aku pulang tepat waktu. Matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suara anak-anak bermain masih terdengar di gang. Aku sengaja berjalan pelan, mampir sebentar di warung Busari untuk membeli gula. Saat keluar dari warung, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti sepersekian detik. Seorang perempuan muda dengan jilbab rapi dan tas selempang sedang berdiri di depan rumah, mengetuk pintu pelan. Aku kenal hampir semua tetangga di sekitar sini, tetapi wajah perempuan itu asing. Dari tempatku berdiri, aku melihat pintu rumah dibuka sedikit. Bukan oleh ibu mertua, melainkan oleh Dimas. Padahal, hari itu ia bilang ada lembur dan pulang terlambat. Mereka berbicara sebentar, terlalu pelan untuk aku dengar. Dimas tampak gelisah, perempuan itu beberapa kali melirik ke kanan kiri. Tidak lama, pintu dibuka sedikit lebih lebar, dan mereka menghilang ke dalam. Aku menahan napas. Sebagian diriku ingin segera berjalan cepat dan masuk, membuka pintu dan berpura-pura terkejut melihat suamiku ada di rumah bersama perempuan lain. Tapi kakiku justru memilih rute yang berbeda. Aku memutar arah, melewati gang kecil di samping rumah, memberi mereka beberapa menit yang terasa seperti keabadian. Ketika akhirnya aku memutuskan kembali ke depan, perempuan itu sudah tidak ada. Pintu rumah tertutup, dan dari dalam terdengar suara televisi menyala seperti biasa. Aku mengetuk pelan. Beberapa detik kemudian, ibu mertua membuka pintu dengan senyum lebar. "Loh, Rani, kok tidak bilang sudah dekat? Ibu baru saja selesai masak sayur." Aku melirik ke dalam. Dimas duduk di sofa sambil memainkan ponsel, seolah baru saja menyalakan televisi. "Kamu tidak jadi lembur?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Ia menoleh, sedikit terkejut melihatku. "Oh iya, tadi rapatnya dipercepat. Aku pikir nanti saja kabarin kamu, sekalian mau kasih kejutan pulang cepat." Menurutku, kejutan tadi sudah cukup. Hanya saja bukan jenis kejutan yang ia kira. Aku tidak langsung menanyakan tentang perempuan itu. Malam itu, aku hanya memperhatikan hal-hal kecil. Wangi parfum manis yang samar-samar tertinggal di ruang tamu. Gelas di meja yang jumlahnya lebih dari biasanya. Piring kecil di wastafel yang bukan piring, yang biasanya kupakai untuk bertiga. Saat kami masuk kamar, Dimas melemparkan celana kerjanya ke kursi seperti biasa. Ketika ia ke kamar mandi, aku tanpa sengaja melihat sesuatu yang menyembul dari saku celana itu. Secarik kertas kecil, terlipat dua. Aku menariknya pelan. Ternyata itu adalah struk parkir dari sebuah hotel di pusat kota, dengan jam masuk yang sangat akrab di mataku. Jam ketika ia bilang sedang di ruang rapat. Hatiku berdebar. Struk itu terasa lebih berat dari kertas biasa. Aku menatapnya lama, seolah bisa menemukan jawaban hanya dari angka yang tercetak di sana. Ketika Dimas keluar dari kamar mandi, aku buru-buru menyelipkan struk itu ke dalam dompetku. Belum saatnya, kataku pada diri sendiri. Ada yang lebih besar dari sekadar selembar kertas ini, dan aku tahu jawabannya ada di rumah ini juga. Beberapa hari kemudian, aku kembali pulang lebih cepat dari biasanya. Kali ini, alasannya adalah klien yang membatalkan janji mendadak. Aku tidak memberi kabar ke Dimas maupun ibu mertua. Di perjalanan, aku merasa seperti mata-mata di film-film murahan. Tetapi entah kenapa, rasa bersalah itu kalah oleh rasa ingin tahu. Ketika aku membuka pintu, lorong rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara panci dari dapur. Hanya suara kipas angin dan jam dinding. Aku melangkah pelan, memanggil, "Bu!" Dari belakang, ku dengar suara sesuatu yang seperti benda jatuh kecil. Lalu, langkah kaki tergesa-gesa. Tidak lama, ibu mertua muncul dari lorong. Wajahnya jelas-jelas kaget. "Rani, kamu kok pulang jam segini?" "Kerjaannya selesai lebih cepat, Bu," jawabku, menatapnya. "Ibu dari belakang." Ia mengangguk, terlalu cepat. "Iya, tadi ibu cuma beres-beres gudang lagi." "Astagfirullah, barang-barang lama nenekmu semakin banyak."
Sudah mau roboh raknya. Aku melirik ke arah lorong. Pintu kamar belakang tertutup. Tapi kali ini, aku memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Di gagang pintu, ada gantungan kunci kecil yang belum sempat dicopot. Ibu mertua berdiri sedikit menghalangi, tapi aku sudah terlanjur melihatnya. "Bu," kataku pelan. "Memangnya kunci kamar itu selalu digantung di situ? Kukira ibu simpan di laci atau di kamar." Ibu mertua spontan menoleh, seperti baru sadar. Ia tertawa canggung, lalu dengan cepat melepas gantungan kunci itu dan menyimpannya ke dalam saku dasternya. "Biasanya sih ibu simpan di kamar," katanya. "Tadi ibu lupa, makanya buru-buru lari ke depan waktu dengar pintu dibuka. Kamu bikin ibu kaget saja." Aku tersenyum, tetapi hatiku semakin tidak tenang. Bukan hanya karena kunci itu, tetapi karena tatapan matanya saat menyembunyikan cukup banyak hal dalam satu gerakan kecil. Malam itu, di meja makan, Dimas pulang sedikit terlambat lagi. Ia mencium pipiku sekilas, lalu duduk dan makan tanpa banyak bicara. "Kamu capek?" tanyaku, mencoba membuka percakapan. "Iya, sedikit," jawabnya singkat. "Proyek di kantor lagi banyak, klien rewel." Ibu mertua menimpali, suaranya lembut, tetapi terasa seperti tameng. "Namanya juga laki-laki kerja, Rani. Kamu jangan terlalu banyak menuntut. Yang penting, dia sudah pulang dalam keadaan selamat. Bisa makan masakan kamu." Aku mengaduk nasi di piring. "Aku tidak menuntut apa-apa, Bu," kataku pelan. "Aku cuma kadang ingin tahu, kalau dia bilang lembur, benar-benar lembur atau bukan." Dimas menatapku sekilas, lalu tertawa hambar. "Kamu mulai lagi, Rani. Hidupmu tidak akan tenang kalau otak kamu penuh skenario. Kalau aku selingkuh, aku tidak mungkin pulang ke rumah ini setiap hari, kan?" Aku diam. Dalam hati, aku menjawab, "Justru karena kamu selingkuh dengan nyaman, kamu berani pulang ke rumah ini setiap hari. Seolah tidak ada apa-apa." Tetapi kalimat itu masih kusimpan di dalam dada. Beberapa hari kemudian, aku sedang menjemur pakaian ketika tetangga depan rumah, Bu Sari, mendekat sambil membawa kantong plastik berisi sayur. Ia tersenyum kecil, lalu memandang ke arah rumah dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. "Rani, kemarin aku kira kamu di rumah," katanya tiba-tiba. "Kemarin? Yang hari apa, Bu?" "Iya, yang hari hujan deras itu. Ada perempuan muda datang, masuk ke rumahmu. Aku pikir itu adik kamu, jadi aku tidak tanya. Tapi pas suamimu mengantar perempuan itu keluar, aku baru sadar. Itu bukan kamu dan bukan adikmu yang pernah main ke sini." Hawa di sekelilingku mendadak berubah rasa. Aku memegang jemuran lebih kuat, seolah kalau aku melepasnya, badanku sendiri yang akan jatuh. "Bu, mungkin itu saudara Dimas yang lain," kataku, mencoba mencari alasan paling jinak. Bu Sari mengangkat bahu pelan. "Bisa saja, aku cuma cerita karena aku lihat wajahmu sering lelah belakangan. Dulu waktu aku muda, aku juga sering disuruh percaya bahwa laki-laki, kalau pulang ke rumah berarti sudah cukup. Tapi kadang ada hal-hal yang tidak disimpan di luar, melainkan di dalam rumah sendiri." Kalimat itu menggantung lama setelah Bu Sari pergi. Saat aku kembali masuk ke rumah, lorong belakang terasa semakin panjang. Pintu kamar misterius masih tertutup rapat, tetapi hari itu aku tahu satu hal. Rahasia yang disimpan di balik kayu itu bukan hanya milik ibu mertua, tetapi juga milik suamiku. Dan selama aku masih tinggal di rumah ini tanpa tahu apa yang ada di balik pintu itu, setiap langkahku di lorong hanyalah langkah di atas lantai yang menutupi sesuatu yang busuk di bawahnya. Kadang, kalau hidup menolak menjawab pertanyaan yang kita simpan terlalu lama, ia justru memberikan jawaban lewat cara yang tidak kita minta. Pada suatu malam yang basah oleh hujan dan suara siren di kejauhan, jawaban itu datang dengan bentuk yang tidak pernah kuharapkan. Telepon dari nomor tidak dikenal, disusul kabar bahwa suamiku, Dimas, dibawa ke rumah sakit karena kecelakaan motor. Aku sedang melipat baju di kamar ketika ponselku berdering.
Suara di seberang terdengar terburu-buru, menyebut nama Dimas, menyebut kata kecelakaan, menyebut nama rumah sakit yang hanya pernah kudengar sepintas. Setelah itu, semua bergerak seperti adegan yang terlalu cepat. Ibu mertua menjerit kecil, tangannya gemetar saat mengambil jilbab. Kami berdua berlari keluar rumah, menumpang ojek yang bersedia mengantar di tengah hujan, tanpa banyak bicara. Di perjalanan, pikiranku bukan hanya pada darah dan luka, tetapi juga pada semua hal yang belum pernah sempat kutanyakan. Tentang struk hotel, tentang perempuan berparfum manis, tentang kamar yang selalu dikunci di ujung lorong rumah. Semua itu mendadak terasa kecil ketika dibandingkan dengan kemungkinan bahwa aku bisa kehilangan suamiku malam itu juga. Tetapi di sela-sela ketakutan, ada suara kecil yang berbisik lirih di telingaku. Bahkan jika ia selingkuh, ia tetap manusia yang bisa terluka dan mati. Sesampainya di rumah sakit, kami mendapati Dimas sudah di ruang observasi. Dokter menjelaskan bahwa kecelakaannya tidak sampai mengancam nyawa. Ada beberapa luka di tangan dan kaki, jahitan di pelipis, dan kemungkinan harus dirawat beberapa hari untuk memantau kondisinya. Motornya rusak parah, katanya. Tetapi ia beruntung masih bisa sampai di sini. Ibu mertua menangis pelan, memegang tangan Dimas yang masih lemah. Aku berdiri di sisi lain ranjang, memandangi wajahnya yang pucat dengan perasaan campur aduk. Lega karena ia masih bernafas, marah karena banyak hal, dan bingung karena tidak tahu harus menyusun perasaan dalam urutan yang mana. Malam itu, kami bergantian menunggui Dimas. Ibu mertua memaksa tinggal lebih lama, tetapi perawat menyarankan agar salah satu dari kami pulang untuk beristirahat, mandi, dan mengambil pakaian ganti. Biar aku saja yang pulang dulu, Bu, kataku. Ibu di sini saja sama Dimas. Nanti kalau sudah agak malam, aku kembali. Ibu mertua mengangguk pelan, tetapi wajahnya tampak ragu. Kalau kamu capek, tidak usah kembali malam ini, Ran. Besok pagi saja. Ibu di sini tidak apa-apa. Aku tidak akan tenang di rumah kalau tidak lihat kalian lagi malam nanti, jawabku. Lagi pula, aku juga perlu ambil beberapa dokumen dan pakaian Dimas. Ia akhirnya menghela napas. Ya sudah, hati-hati di rumah. Dalam perjalanan pulang, hujan sudah mereda, menyisakan jalan yang basah, dan refleksi lampu jalan yang berkilau di permukaan aspal. Aku berjalan sendiri melewati gang yang mulai sepi. Di kepalaku, lorong rumah dan pintu kamar belakang sudah menunggu seperti garis akhir sebuah lintasan yang sejak awal kupaksa untuk tidak kuselesaikan. Begitu memasuki rumah, aroma lembab menyambutku. Televisi mati, lampu ruang tamu menyala redup. Karena tergesa-gesa pergi tadi, kami tidak banyak membereskan apa-apa. Di meja makan, ada gelas yang masih berisi air putih setengah, piring bekas makan malam yang tertinggal. Aku masuk ke kamar untuk mengambil tas dan pakaian ganti Dimas. Di atas lemari kecil, kulihat dompetnya tergeletak. Tadi ia dibawa ke rumah sakit tanpa sempat banyak membawa barang. Aku membuka dompet itu untuk mengecek kartu identitas dan beberapa hal penting. Takut kalau ada yang dibutuhkan di rumah sakit nanti. Di dalamnya, aku menemukan beberapa lembar uang, kartu ATM, dan satu kertas kecil terlipat yang sepertinya sudah pernah kulihat. Saat kubuka, jantungku berdetak lebih cepat. Itu adalah kertas yang sama dengan yang pernah kuselipkan ke dalam dompetku beberapa waktu lalu. Tetapi sekarang ada tambahan catatan kecil di belakangnya. Struk parkir hotel itu, dengan tanggal yang berbeda, jam yang lagi-lagi tidak cocok dengan cerita lembur. Di baliknya, ada tulisan tangan yang bukan tulisan Dimas, singkat dan tajam. Terima kasih sudah sempatkan waktu. Sampai ketemu di ruangan biasa. Ruangan biasa. Aku tidak perlu menjadi detektif untuk tahu ruangan apa yang dimaksud. Kata-kata itu membuat lorong rumah terasa semakin sempit di benakku. Aku memejamkan mata sebentar, menenangkan napas. Ketika ku buka mata, pandanganku jatuh pada sesuatu di atas meja kecil di sudut kamar.
gantungan kunci dengan bentuk yang sudah sangat kukenal, dengan satu kunci yang kepalanya sedikit berbeda dari kunci kamar lain di rumah ini. Sepertinya tadi terbawa dari saku ibu mertua dan diletakkan begitu saja saat ia tergesa-gesa mencari sesuatu sebelum berangkat ke rumah sakit. Aku mendekat perlahan, mengangkat gantungan kunci itu dengan tangan yang bergetar. Kunci itu dingin di telapak tanganku, beratnya seperti seluruh pertanyaan yang selama ini menggantung di udara. Di saat seperti itu, suara ibuku sendiri muncul di kepalaku. Suara yang selalu mengingatkanku untuk hati-hati melangkah. Kalau kamu tinggal di rumah orang, jangan sembarangan buka pintu yang bukan milikmu, pernah katanya. Tapi kalau pintu itu mengurung hidupmu dalam kebohongan, suatu hari kamu harus berani pegang gagangnya. Aku berdiri di ambang dua perintah yang bertolak belakang. Menjadi menantu yang baik menurut versi ibu mertua, atau menjadi perempuan yang jujur pada rasa gelisahnya sendiri. Sampai kapan aku harus berjalan di lorong rumah yang sama setiap hari, pura-pura tidak melihat pintu yang jelas-jelas menyembunyikan sesuatu. Perlahan, aku melangkah keluar kamar. Rumah itu sunyi, hanya bunyi detik jam dan suara kipas angin yang bergesekan dengan udara. Lorong yang mengarah ke belakang tampak lebih panjang daripada biasanya, seakan menguji tekadku. Lampu kecil di plafon memancarkan cahaya kuning yang jatuh miring di dinding, menciptakan bayangan-bayangan tipis. Setiap langkah yang kuambil terdengar jelas di telingaku. 1, 2, 3. Lantai keramik sedikit dingin di telapak kaki. Di ujung lorong, pintu kamar yang selama ini hanya kulihat tertutup kini berdiri menunggu. Kayunya sudah agak kusam, cat di beberapa bagian mengelupas, tetapi gagangnya berkilat, seolah sering disentuh. Aku berhenti tepat di depan pintu, menggenggam kunci lebih erat. Kalau aku memutar kunci ini sekarang, tidak akan ada yang berdiri di belakangku untuk menghentikan. Ibu mertua sedang duduk di kursi plastik rumah sakit. Dimas sedang tertidur dengan infus di tangannya. Hanya aku dan rumah ini yang tahu apa yang akan terjadi beberapa detik lagi. Kalau kamu buka pintu itu, semuanya bisa berubah, bisik bagian diriku yang takut. Kamu tidak akan bisa pura-pura tidak tahu lagi. Kamu mungkin akan kehilangan dukungan mertua, bahkan mungkin kehilangan pernikahanmu. Kalau kamu tidak buka pintu itu, bisik bagian lain, kamu akan terus tidur di rumah yang menyimpan kamar untuk perempuan lain. Kamu akan menjalani hari dengan pura-pura tidak mencium parfum asing di lorong. Kamu akan membesarkan anak di tempat yang punya ruangan khusus untuk kebohongan. Tanganku terangkat pelan. Aku memasukkan kunci ke lubang di bawah gagang. Kunci itu masuk dengan pas, tanpa hambatan, seperti sudah menunggu seumur hidup untuk menemukan saat seperti ini. Aku menarik napas dalam, merasakan dada yang sesak. Dengan gerakan sangat lambat, kuputar kunci itu. Terdengar bunyi klik, jelas dan tegas di tengah keheningan rumah. Pintu itu bergeser sedikit, meninggalkan celah sempit yang membuat udara dingin dari dalam ruangan menyelinap keluar. Aroma yang samar menyeruak, campuran wangi pewangi ruangan dan parfum perempuan yang pernah kucium di lorong. Aku mendorong pintu itu beberapa senti lagi, cukup untuk melihat garis tipis di dalamnya. Cahaya dari lorong masuk, memotong gelap di dalam kamar, menyingkap siluet sesuatu yang bukan tumpukan kardus, bukan rak barang bekas, bukan gudang. Jantungku berdegup begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telinga. Di seberang sana, rumah sakit yang menampung suamiku mungkin tenang. Dokter dan perawat menjalankan rutinitasnya. Di sini, di lorong sempit rumah mertua, aku berdiri di ambang pintu yang selama ini dijaga begitu ketat, memegang kunci yang akhirnya berpindah ke tanganku. Saat itu, aku tahu satu hal. Apapun yang kulihat setelah pintu ini benar-benar terbuka, tidak hanya akan mengubah cara pandangku pada suamiku, tetapi juga pada rumah yang selama ini kuanggap sebagai tempat berlindung. Dan sekali pintu itu kubuka lebar, tidak ada lagi jalan kembali untuk menutup mata. Perlahan, aku mendorong pintu itu lebih lebar.
Engselnya berdecit pelan, seolah keberatan diajak jujur setelah sekian lama menjadi penjaga rahasia. Cahaya kuning dari lorong merayap masuk, mengiris kegelapan di dalam. Apa yang terbuka di hadapanku malam itu bukan pemandangan gudang penuh kardus dan barang rongsokan, melainkan sebuah kamar tidur yang lebih rapi daripada kamar kami sendiri. Di sebelah kiri, ada tempat tidur dengan sprei motif bunga lembut, tersusun rapi seolah baru saja dibetulkan seseorang. Di atasnya, 2 bantal bersarung putih bersih dan selimut tipis dilipat di ujung ranjang. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan cermin bundar di atasnya, seperti meja rias sederhana. Di atas meja itu berserakan beberapa botol kecil parfum dan skincare, merek yang tidak pernah kulihat di kamar mandi rumah ini. Bukan punyaku, bukan milik ibu mertua. Aku melangkah masuk, merasakan hawa di dalam ruangan yang berbeda dengan bagian rumah lain. Ada jejak bau pewangi ruangan yang manis, dicampur aroma parfum perempuan yang pernah samar kucium di lorong. Lantainya bersih, tidak ada debu tebal seperti gudang yang jarang dibersihkan. Tirai jendela tertutup rapat, tetapi aku bisa melihat sedikit kain tipis berwarna pastel yang jelas-jelas baru, bukan kain sisa. Di sisi kanan, ada lemari kecil 2 pintu. Tanganku ragu-ragu menyentuh gagangnya. Dalam kepalaku, masih ada suara yang memohon agar aku berhenti di sini saja. Tapi kunci yang tadi kuputar sudah terlanjur membuka lebih dari sekadar kayu. Aku menarik napas, lalu perlahan membuka lemari itu. Barisan pakaian tergantung rapi di dalamnya. Bukan pakaian ibu mertua, yang biasanya didominasi daster dan kebaya lama. Bukan juga pakaian yang kukenali sebagai milikku. Di situ ada beberapa gamis dan atasan perempuan dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dariku. Modelnya mengikuti tren, warnanya lembut dan feminin. Di rak bawah ada 2 pasang sandal wanita dan 1 tas tangan kecil. Semuanya tampak terawat, seolah pemiliknya sering datang dan pergi. Di rak paling bawah, mataku menangkap sesuatu yang membuat tenggorokanku terasa kering. Sebuah kotak kecil, seperti kotak penyimpanan dokumen. Aku mengangkatnya pelan, meletakkannya di atas tempat tidur, dan membuka tutupnya. Di dalamnya ada beberapa helai kertas yang terlipat, foto-foto cetak, dan 1 kartu kamar hotel yang sudah usang. Aku mengambil salah satu foto. Di sana, Dimas berdiri di depan sebuah restoran, tersenyum ke arah kamera. Di sampingnya, seorang perempuan yang wajahnya langsung kukenal. Perempuan berjilbab rapi yang pernah kulihat berdiri di depan rumah kami, dan yang diceritakan Bu Sari keluar bersama suamiku suatu hari. Mereka tidak berpelukan, tidak bergandengan, tetapi cara mereka berdiri terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Di foto lain, mereka duduk di sebuah sofa, tampak santai, seolah dunia di luar tidak ada. Di bagian belakang salah satu foto, ada tulisan tangan yang sama seperti di struk parkir. Terima kasih sudah siapkan ruangan ini untuk kita. Rasanya seperti rumah kedua. Ruangan ini. Rumah kedua. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada apapun. Tanganku bergetar saat meletakkan foto-foto itu kembali. Aku mengambil 1 lembar kertas lain dan mendapati salinan kontrak sewa rumah dengan alamat yang sama seperti rumah ini, tetapi nama penyewa tercantum, Dimas. Di bawahnya ada catatan kecil, catatan pemilik. Salah satu kamar boleh direnovasi ringan sesuai kebutuhan penyewa. Aku mengerti sekarang. Kamar ini bukan sekadar gudang, bukan kamar cadangan untuk tamu keluarga. Ini ruangan yang sengaja dipersiapkan, dipoles, dan disembunyikan untuk seseorang yang bukan aku. Aku duduk di pinggir ranjang, merasakan kasur sedikit melesak di bawah berat tubuhku. Di dinding yang berhadapan dengan ranjang, ada sebuah jam kecil dengan jarum yang terus bergerak, seolah ia adalah satu-satunya penghuni ruangan ini yang tidak pernah berbohong. Di meja rias, di antara botol parfum, aku melihat 1 foto kecil tersandar di dinding cermin. Dimas tertawa, memegang secangkir kopi, diambil dari sudut yang hanya mungkin diambil oleh seseorang yang duduk sangat dekat dengannya.
Suara pintu rumah tiba-tiba berderit pelan di depan, mengembalikanku ke kenyataan. Aku mendengar langkah kaki masuk. Suara sandal menyeret pelan di lantai. Ibu mertua. Aku lupa kalau jarak rumah sakit ke rumah tidak terlalu jauh dengan ojek, dan mungkin ia memutuskan menyusul untuk mengambil sesuatu juga. Rani, suara ibu mertua memanggil dari ruang tamu. Kamu sudah sampai di rumah? Aku tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku berdiri dan melangkah ke pintu kamar, membiarkan diriku tetap di dalam, tetapi menarik pintu sedikit lebih terbuka, sehingga cahaya dari lorong masuk lebih banyak. Beberapa detik kemudian, suara langkahnya mendekat. Dari celah pintu, aku bisa melihat bayangan tubuhnya di lantai saat ia berjalan di lorong. Ketika ia mencapai depan kamar, ia berhenti mendadak. Ya Allah, desisnya pelan. Pelan-pelan, ia mendorong pintu hingga terbuka penuh. Matanya membelalak saat melihatku berdiri di tengah kamar, memegang salah satu foto di tanganku. Wajahnya pucat, dan dalam sepersekian detik, semua kepura-puraan yang selama ini ia pasang di hadapanku runtuh begitu saja. Bu, suaraku keluar lebih tenang daripada yang kurasakan. Ini bukan gudang. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Matanya menyapu ruangan. Tempat tidur rapi, meja rias, lemari yang masih terbuka, kotak dokumen di atas ranjang, foto di tanganku. Dadanya naik turun. Rani, kamu tidak seharusnya ada di sini, katanya akhirnya. Suaranya serak. Ini bukan urusanmu. Aku tertawa hambar. Bukan urusanku. Ruangan ini ada di rumah tempat aku tinggal. Suami yang tidur di kamar sebelah. Suami yang katanya pulang telat karena lembur, ternyata punya kamar lain di rumah yang sama. Kamar yang ibunya sendiri jaga mati-matian. Bagaimana bisa ini bukan urusanku? Ibu mertua menutup pintu, pelan, seolah takut suara kehebohan ini bocor ke rumah tetangga. Ia melangkah masuk, berdiri di antara aku dan lemari, seolah masih ingin melindungi sesuatu di dalam ruangan yang sudah telanjur telanjang. Dimas itu laki-laki, Ran, katanya lirih, tetapi tetap mencoba terdengar tegas. Kadang laki-laki punya kelemahan, tapi itu bukan berarti dia tidak sayang sama kamu. Dia tetap pulang ke rumah ini, tetap bawa uang, tetap jaga kamu di depan orang-orang. Hal-hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kelemahan, ulangku, hampir tidak percaya. Bu menyebut ruangan ini kelemahan, menyebut perempuan yang datang ke sini itu kelemahan, menyebut kebohongan yang dijahit rapi dengan bantuan keluarga sendiri itu kelemahan. Ia mendesah, memijit pelipis. Kamu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu rumitnya rumah tangga. Kalau kamu bongkar semua ini, apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Keluarga besar heboh. Cucu-cucu nanti jadi bahan pembicaraan. Nama Dimas jatuh. Kamu mau jadi istri yang menjatuhkan suami sendiri? Jadi selama ini ibu tahu? Tanyaku, menatapnya lurus. Pertanyaan itu menggantung di antara kami seperti tali yang siap memisahkan tebing. Ibu mertua terdiam lama. Lalu, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan lewat, Ran. Ibu tahu sedikit. Ibu pikir, kalau semua tetap di dalam rumah, ibu masih bisa mengawasi. Daripada Dimas selingkuh di luar dan hilang entah kemana, ibu pilih dia tetap pulang ke sini. Kamar ini hanya cara untuk memastikan dia tidak terlalu jauh jatuh." Kata-katanya menusuk seperti pisau tumpul. Jadi menurut ibu, solusi dari suami yang selingkuh adalah menyiapkan kamar di rumah untuk selingkuhannya? Ia menatapku, matanya merah. Ibu hanya ingin menjaga keluarga ini utuh. Kamu kira mudah jadi ibu yang membesarkan anak laki-laki, lalu melihat dia hampir hancur karena godaan perempuan. Kalau ibu ribut, kalau ibu usir perempuan itu, kamu pikir dia akan kembali ke kamu? Jangan-jangan dia malah pindah ke rumah lain, meninggalkanmu. Setidaknya, begini, ibu masih bisa lihat dia pulang setiap malam. Aku terdiam. Di satu sisi,
Aku bisa melihat rasa takut yang tulus di matanya. Takut kehilangan anak, takut dihantui penyesalan, takut menghadapi cibiran keluarga besar. Di sisi lain, keputusan yang ia ambil telah menjadikan rumah ini sebagai tempat resmi pengkhianatan. Dan aku, menantu yang ditampung dengan kata-kata manis dulu, ternyata hanya ditempatkan di kamar lain, sementara kamar ini disediakan untuk kebohongan. "Bu," kataku akhirnya. Suaraku bergetar, tetapi tidak naik. "Yang ibu sebut keluarga utuh itu apa? Rumah yang di dalamnya ada kamar untuk istri dan kamar untuk perempuan lain, selama semuanya tidak bocor keluar. Anak cucu nanti akan tinggal di rumah yang catnya mungkin baru, tetapi fondasinya dibuat dari kebohongan yang ibu biarkan." Air mata mulai mengalir di pipi ibu mertua. "Kamu mau apa sekarang?" tanyanya. "Kamu mau cerai? Mau bawa ini ke keluarga besar? Mau malu-maluin nama kita?" "Aku belum tahu soal itu," jawabku jujur. "Yang aku tahu, begitu Dimas cukup sadar untuk diajak bicara, aku akan menunjukkan ruangan ini padanya, dengan semua bukti di dalamnya. Aku ingin dengar dari mulutnya sendiri, kamar ini untuk siapa. Setelah itu, baru aku putuskan, apakah aku masih sanggup menyebut rumah ini rumah. Atau aku hanya akan menyebutnya bangunan tempat orang menaruh rahasia paling kotor mereka." Ibu mertua menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Aku tidak merasakan kemenangan apapun melihatnya seperti itu. Yang kurasakan hanya lelah yang menumpuk, seperti debu yang selama ini disapu ke bawah karpet, dan akhirnya beterbangan ketika karpet itu diangkat. Aku meninggalkan kamar itu dengan langkah berat, membawa serta beberapa foto, salinan kontrak, dan kunci yang kini tidak lagi hanya milik ibu mertua. Di ruang tamu, aku duduk sendirian, mendengar suara tangis lirih dari lorong belakang. Foto-foto di dinding rumah menatapku dari bingkai kayu, seolah bertanya, apakah aku akan ikut menjaga rahasia seperti generasi sebelumku? Atau memilih membiarkan rumah ini retak demi berhenti hidup di antara dua pintu yang tidak pernah jujur. Keesokan harinya, saat aku kembali ke rumah sakit dengan tas berisi pakaian ganti dan dokumen, rasanya seperti aku membawa dua jenis beban sekaligus. Di punggungku, berat kain dan kertas yang bisa disentuh. Di dadaku, berat ruangan yang semalam terbuka dan menolak untuk kembali tertutup. Di dalam tas kecil di tanganku, ada beberapa foto, salinan kontrak, dan kunci kamar yang kini terasa seperti bukti sekaligus vonis. Dimas sudah lebih segar ketika aku masuk ke ruang rawat. Luka di pelipisnya masih terbalut, tetapi matanya sudah tidak lagi sekosong malam sebelumnya. Ia tersenyum kecil saat melihatku, senyum yang dulu selalu membuatku merasa pulang. Tapi hari itu terasa seperti senyum orang yang tidak tahu bahwa rumah yang ia kira aman baru saja berubah bentuk di kepala orang lain. "Sayang," katanya pelan. "Akhirnya kamu datang lagi. Maaf ya bikin kamu repot." Aku meletakkan tas di kursi, mendekat, dan duduk di sisi ranjang. Untuk beberapa detik, aku hanya memandanginya, mencoba mengingat wajah Dimas yang dulu kutemui pertama kali di kampus. Laki-laki dengan tawa ringan yang menawarkan hidup sederhana tetapi jujur. Laki-laki yang sama yang kini terbaring di ranjang, dengan selang infus di tangan, tetapi di belakangnya ada kamar yang diisi oleh bayangan perempuan lain. "Gimana rasanya?" tanyaku pelan. "Lumayan sakit kalau digerakkan," jawabnya, berusaha tertawa. "Tapi dokternya bilang aku beruntung. Cuma luka luar, motornya yang kasihan." Aku mengangguk. "Iya, kamu beruntung." Ia menatapku sejenak, seolah merasakan perubahan dalam nada suaraku. "Kamu kenapa? Kelihatan capek sekali. Ibu gimana?" "Ibu baik," kataku. "Tadi malam sempat pulang sebentar juga. Sama seperti aku." Aku bisa melihat cemas kecil muncul di matanya. "Kalian baik-baik saja di rumah?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku menarik napas dalam, merasakan kertas-kertas di dalam tas bergesekan satu sama lain. Tiba saatnya memilih, apakah aku akan ikut menambah satu lapisan kebohongan di atas kebohongan, atau mulai mengupasnya satu persatu.
Dimas, ucapku akhirnya. Suaraku datar tetapi jelas. Aku ingin tanya sesuatu. Jawab jujur, karena setelah ini apapun yang kamu ucapkan akan menentukan kemana langkahku. Ia menelan ludah, jelas tidak siap. Tanya apa? Aku mau tahu, kataku, menatap matanya. Berapa banyak kamar yang sebenarnya kamu siapkan dalam hidupmu? Satu untuk aku, dan satu lagi untuk siapa? Ia mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku membuka tas kecil, mengeluarkan beberapa lembar foto, dan meletakkannya satu persatu di atas selimut, di dekat tangannya. Di foto pertama, ia sedang tertawa di depan restoran bersama perempuan yang sudah 2 kali kulihat. Di foto lain, mereka duduk berdampingan di sofa. Di foto kecil lain, ia memegang cangkir kopi, diambil dari sudut yang terlalu akrab. Wajah Dimas langsung berubah. Warna darah di pipinya pudar, matanya melebar. Tangannya refleks ingin menyapu foto-foto itu. Tetapi luka di pelipis membuatnya meringis, sehingga gerakannya tertahan. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya serak. Aku juga menemukan ini, lanjutku, tidak menjawab. Kutarik salinan kontrak sewa rumah dan meletakkannya di samping foto. Ada catatan pemilik yang bilang salah satu kamar boleh direnovasi sesuai kebutuhan penyewa. Kebutuhan siapa, Dimas? Kebutuhan istrimu atau kebutuhan perempuan yang kamu jadikan rumah kedua di dalam rumah pertama? Ia memejamkan mata sejenak, seperti seseorang yang baru saja tertimpa sesuatu yang berat. Rani, kamu tidak mengerti. Coba buat aku mengerti, potongku. Karena selama ini aku berjalan di lorong rumah yang sama setiap hari, melewati pintu yang kamu dan ibumu jaga bersama, tanpa pernah diajak bicara. Kamu bilang, kamu lembur, kamu bilang kamu ke kantor, kamu bilang kamu pulang membawa lelah untuk rumah ini. Ternyata, sebagian lelah itu kamu habiskan di kamar lain, beberapa langkah dari tempat aku mencuci piring. Dimas menghela napas panjang, lalu membuka mata. Tatapannya bercampur antara takut, bersalah, dan masih mencoba mencari celah untuk menyelamatkan diri. Perempuan itu, ia berhenti sebentar. Dia cuma teman lama. Kami dekat beberapa waktu. Aku lagi bodoh, Rani. Semuanya terjadi begitu saja. Kami butuh tempat untuk bicara untuk... Ya, kamu tahu sendiri. Ibu tahu sedikit. Dia cuma tidak mau rumah tangga kita hancur. Jadi benar. Bukan sekadar kecurigaan yang terlalu jauh. Kamar itu memang bukan gudang. Bodoh? Ulangku, menyimpan baik-baik kata-katanya. Bodoh adalah saat kamu lupa tanggal ulang tahun istrimu. Bodoh adalah saat kamu salah membeli bumbu dapur. Ini bukan bodoh, Dimas. Ini pilihan. Kamu memilih menyewa kamar di rumah sendiri. Kamu memilih memasukkan perempuan lain ke dalamnya. Kamu memilih berbohong kepada 2 perempuan sekaligus. Dan meminta ibumu berdiri di depan pintu setiap kali aku pulang mendadak. Ia terdiam, menatap langit-langit. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tertawa pendek, pahit. Semua orang yang menyakiti orang lain selalu memulai kalimatnya dengan itu. Aku tidak bermaksud. Tapi niatmu tidak mengubah fakta bahwa kamar itu ada. Foto-foto ini ada. Tulisan di struk hotel itu ada. Perempuan itu ada. Dan aku yang tinggal di kamar sebelah ada. Kami terdiam cukup lama. Di koridor, suara langkah perawat dan bunyi roda berangkar sesekali lewat. Mengingatkan bahwa dunia tidak berhenti hanya karena rumah tanggaku retak. Aku takut kamu pergi, kata Dimas akhirnya. Suara itu keluar seperti pengakuan yang terlambat. Aku takut kalau aku jujur, kamu langsung minta cerai. Ibu juga bilang, laki-laki itu kadang tergelincir. Yang penting, rumah tangga jangan diusik orang luar. Jadi aku pikir, selama semuanya diam di dalam rumah, kita masih bisa jalan terus. Yang kamu sebut di dalam rumah, itu termasuk kamar untuk selingkuhan? Tanyaku pelan. Dimas, kamu bukan cuma menyelipkan dosa di luar sana. Kamu membawanya masuk, memberinya ranjang, lemari,
parfum, dan kunci. Kamu membuat ibumu merasa punya tugas menjaga pintu itu dari menantunya sendiri. Kamu membuatku memasak di dapur yang sama. Sementara di ujung lorong ada kamar yang kau sebut ruangan biasa dalam catatan kecilmu. Ia menatapku, matanya basah. Kalau aku bilang aku menyesal, kamu akan percaya? Aku percaya kamu menyesal karena ketahuan, jawabku jujur. Penyesalan yang sejati, kalau memang datang, akan terlihat bukan dari kata-kata di ranjang rumah sakit, tetapi dari apa yang kamu lakukan setelah keluar dari sini. Tapi sebelum bicara soal maaf, aku harus memutuskan dulu. Aku mau tetap tinggal di rumah yang punya kamar untuk perempuan lain, atau aku mau mencari tempat di mana aku punya kunci untuk diriku sendiri. Ia terisak pelan. Mungkin karena luka, mungkin karena ketakutan, mungkin karena keduanya. Kamu mau apa, Ran? Aku menarik napas dalam, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah lagi. Aku tidak akan membuat keputusan hari ini, kataku. Aku tidak mau mengambil langkah besar ketika kamu masih terbaring dan aku masih gemetar. Tapi ada beberapa hal yang akan berubah mulai sekarang. Aku mengangkat satu jari, bukan untuk mengancam, tetapi untuk menandai. Pertama, kamar itu akan dikosongkan. Bukan lagi untuk perempuan manapun, termasuk aku. Kunci ini tidak akan kembali ke genggaman ibumu, dan tidak akan lagi menjadi tiket masuk kebohonganmu. Setelah isinya diangkat, aku akan minta kunci itu dikembalikan ke pemilik rumah untuk dikunci permanen, atau aku sendiri yang akan pastikan ruang itu tidak lagi menjadi tempat bermain siapapun. Dimas mengangguk pelan, tidak membantah. Kedua, sementara waktu, aku akan keluar dari rumah itu. Mungkin aku akan tinggal di rumah orang tuaku, mungkin aku akan mencari kontrakan kecil. Aku butuh jarak, bukan karena aku ingin membuat drama, tetapi karena aku tidak bisa lagi tidur di rumah, yang lantainya menyimpan langkah-langkah perempuan lain. Kalau kamu ingin memperbaiki semuanya, kita akan bicara di tempat yang netral, bukan di rumah yang punya lebih dari satu kamar untuk hubunganmu. Ia menoleh cepat, panik. Berarti kamu mau pisah? Pisah rumah dulu, koreksiku. Pisah hati, aku belum tahu. Keputusan soal perceraian bukan sesuatu yang bisa kuucapkan, hanya karena marah. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau membesarkan anak di rumah yang mengajarkan mereka bahwa memaafkan berarti menutup mata di depan pintu, yang jelas-jelas menyimpan hal salah. Air mata Dimas jatuh. Ia tidak mencoba menghapusnya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia dipaksa benar-benar melihat hasil pilihannya sendiri, tanpa dinding kamar dan pintu kayu yang melindungi. Aku akan bicara dengan ibu, tambahku. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memberitahu bahwa cara yang ia pilih untuk menjaga keluarga utuh justru hampir membuatku ingin meninggalkan keluarga ini seluruhnya. Kalau nanti aku memutuskan untuk bertahan, itu akan dengan syarat yang jelas. Kalau aku memilih pergi, itu bukan karena aku ingin menghancurkan nama baik siapapun, tetapi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Kami kembali terdiam. Kali ini, keheningan terasa seperti ruang kosong yang belum terisi, menunggu diisi dengan keputusan di masa depan. Beberapa minggu setelah Dimas keluar dari rumah sakit, hidup kami memang tidak kembali seperti semula. Kamar belakang itu benar-benar dikosongkan. Perempuan yang pernah menganggapnya ruangan biasa tidak lagi terlihat di sekitar rumah. Ada bisik-bisik tetangga, ada tatapan heran keluarga besar, tetapi tidak semua orang tahu detailnya. Hanya beberapa yang tahu, dan beberapa lagi memilih menebak. Aku memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuaku. Dimas datang beberapa kali untuk mengajak bicara, membawa permintaan maaf, janji-janji, bahkan rencana pindah rumah ke tempat yang lebih kecil, tetapi tanpa keterlibatan ibu mertua. Aku mendengarnya, menimbang, tidak mengiyakan sekaligus, tidak pula menolak. Di antara semua itu, ada satu hal yang kupelajari dari kamar yang dulu selalu dikunci di rumah mertua. Ternyata, rahasia paling berbahaya
bukan yang disembunyikan di luar rumah, tetapi yang diberi ruangan khusus di dalamnya. Rahasia yang diberi ranjang dan selimut, yang dijaga oleh orang-orang yang seharusnya mengajarimu tentang kejujuran, yang dibiarkan bernapas di lorong yang sama dengan tempat anak cucu akan berlari suatu hari nanti. Kalau kamu yang sedang mendengarkan ceritaku malam ini, merasa ada satu pintu di rumahmu yang selalu dijaga terlalu ketat, dengan alasan yang selalu berubah-ubah, kamu berhak bertanya. Kamu berhak merasa gelisah. Dan kalau suatu hari kunci pintu itu berpindah ke tanganmu, kamu boleh memilih, tetap menyimpannya sebagai akses menuju kebohongan, atau menggunakannya untuk membuka apa yang selama ini hanya berani berbisik di kepalamu. Rumah tidak seharusnya punya kamar khusus untuk pengkhianatan. Kalau ada yang menyebut itu kelemahan sementara, kamu berhak menjawab bahwa hidupmu terlalu berharga untuk dijadikan korban dari kelemahan yang diberi tempat tinggal permanen.